Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat subuh, dan salat subuh ini adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat malam dan malaikat siang. Tempat pergantiannya ketika waktu asar dan ketika waktu subuh. Maka di waktu subuh ini malaikat penjaga malam itu berganti, dia naik, dan malaikat penjaga siang dia turun. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat ini, apa yang kamu dapati dari hambaku? Maka dia mengatakan, saya mendapati dia dalam keadaan solat. Demikian pula di waktu asar, apabila seorang hamba solat, maka malaikat penjaga siang itu naik dan turun penjaga malam. Maka Allah bertanya kepada malaikat ini, apa yang engkau dapati dari hambaku? Maka dia mengatakan, dia dalam keadaan solat. Ini kalau kita solat di waktu asar dan waktu subuh. Dan alhamdulillah di pagi hari ini atau di subuh hari tadi, Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita setelah Allah Subhanahu wa taala mematikan kita. Dan ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang baru bangun dari tidur, dia mengucapkan alhamdulillah. Itu yang pertama harus dia ucapkan. Itu segala pujian yang didasari kecintaan, pengagungan dan perendahan lillah, hanya milik Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah dia mematikan kita, wa ilaihin nusyur, dan kepada dia kita akan dikumpulkan, yaitu pada hari kiamat, untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Ini ucapan yang diucapkan ketika kita baru bangun dari tidur. Kalau kita mau tidur, ketika kita merebahkan tubuh kita, maka yang diucapkan adalah Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, saya hidup dan saya mati. Karena tidur itu adalah saudara dari kematian. Saudara dari kematian, atau disebut juga dengan mati kecil. Makanya kita tidur itu tidak mengetahui apa-apa. Dan kemudian kita bangun, itu juga Allah yang membangunkannya. Tidur nyenyak itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita memuji Allah. Makanya sebagian ulama as-salaf apabila mereka mau tidur, kadang mereka berpesan kepada keluarganya, menitip pesan-pesan, jangan sampai dia bangun
atau datang pagi hari, ternyata dia tidak bangun lagi. Dia tidak bangun lagi. Makanya ada orang Arab mengatakan, qala rajul, ada seseorang berkata, atubu godan, saya akan bertobat esok hari. Nama walam yastaiqil, dia pun tidur dan tidak bangun lagi esok harinya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan demikianlah kita pertama kali memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian hanyalah milik Allah yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita. Dan kepadanya kita akan dikumpulkan. Ini dalam rangka mengingatkan kita bahwa kehidupan itu adalah nikmat dari Allah, tapi ingat kehidupan yang kita lewati ini semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian di antara hal yang perlu kita perhatikan di pagi hari, itu adalah tempat yang berkah. Tempat yang berkah. Karena itu yang pertama kita lakukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang berkah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan kepada umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi harinya. Perhatikan di mana Nabi doakan? Di pagi hari. Agar umat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu maknanya annama wa ziyadah. Yaitu tumbuh, dia berkembang, kemudian bertambah. Kasratul khair wa mudawamuha. Banyaknya kebaikan dan senantiasa ada kebaikan itu. Itu namanya berkah. Nabi mendoakan umatnya untuk diberkahi di pagi harinya. Ini hadisnya hadis yang sahih. Kemudian ketika mendengar doa Nabi ini, seorang yang disebut dengan Abdullah Al-Ghamidi, atau bukan Sokhar Al-Ghamidi, ketika dia mendengar doa dari Nabi SAW ini, dia terpacu, merasa semangat hidupnya. Awalnya dia adalah orang yang miskin, tapi ketika mendengar Nabi SAW mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah berkah kepada umatku di pagi harinya, maka Sakhar bin Abdullah Al-Ghamidi itu dia merasa semangat dan terpacu untuk mencari berkah di pagi hari. Maka dia pun berdagang, dan dengan perdagangannya ini karena niatnya mencari berkah, maka Allah berkahi niatnya, Allah berkahi usahanya, dan juga Allah berkahi hartanya. Maka dia berdagang hanya dari pagi hari sampai menjelang zuhur saja, sudah tutup. Hanya pagi hari saja. Dan dengan niatnya ini Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Sehingga dia menjadi orang yang kaya raya dan hartanya ini digunakan untuk kaum muslimin. Karena itu di masa penaklukan Konstantinopel ketika itu, kaum muslimin menyerang dengan menggunakan pasukan darat dan pasukan laut. Maka beliau inilah yang menyumbang 100 kapal. Perhatikan, beliau menyumbang berapa? 100 buah kapal untuk pasukan kaum muslimin. Nah, itu berkah dari hartanya. Padahal beliau bekerjanya kapan? Dia bekerjanya hanya dari pagi hari sampai menjelang zuhur saja. Karena di sini dihitung pagi yang Nabi SAW doakan dengan keberkahan. Karena itu berkah itu dia walaupun nampaknya biasa-biasa saja, tetapi kapan Allah berkahi sesuatu itu, dia akan terus bertambah dan akan berkembang. Sebagian manusia dia tidak mencari berkah, tetapi yang cari banyaknya saja dalam pandangan dia. Karena itu dia banting tulang, kepala di bawah, kaki di atas kata orang. Ya, dia bangun jam 2 malam, kadang jam 1 malam, pulang malam lagi, kerja terus, tidak sholat juga. Akhirnya apa yang terjadi? Kadang dia dapat rezeki, itu membawa bencana bagi dia. Bahkan kadang hal itu membuat dia semakin larut dan semakin jauh dari kebaikan. Kemudian di pagi hari ini juga, dari kebiasaan Nabi SAW, beliau berdoa dengan 3 doa.
sebagaimana datang dari ucapan Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Ummu Salamah ini adalah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kana yaqul idza shalla subh hina yusallim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kata Ummu Salamah, kana yaqul. Kana itu di dalam bahasa Arab itu dia yufidul istimrar. Dia memberikan faidah istimrar. Istimrar itu artinya terus menerus. Atau paling tidak sering sekali. Ini menunjukkan kepada kita, kalau ingin diterjemah, adalah Nabi SAW senantiasa berucap, idza shalla subh hina yusallim. Jika beliau salat subuh, ketika beliau salam. Artinya ini diucapkan setelah salam. Maka apa yang beliau ucapkan? Allahumma, ya Allah. Jadi Allahumma itu dari kata ya, artinya wahai Allah. Tapi sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah ini dikedepankan penyebutannya. Makanya didahulukan penyebutan Allah, kan begitu? Untuk mengagungkan. Disebut dulu namanya Allah, kemudian huruf ya tadi dibelakangkan. Diganti dengan huruf mim yang ditasydid. Menjadilah dia Allahumma, begitu. Allahumma itu artinya ya Allah. Wahai Allah. Inni, sesungguhnya saya. Inni itu dari kata inna dan ya, mati. Inna itu artinya sesungguhnya. Tujuannya adalah untuk menguatkan. Di antara fungsi inna ini, kalau orang yang masih ragu, maka didatangkan inna ini sesungguhnya. Itu untuk menghilangkan keraguan-raguan bagi orang yang mendengar. Menunjukkan bahwa penyampaian dia ini betul-betul. Kalau orang sudah yakin, ditambah dengan inna sesungguhnya, itu supaya semakin membuat mereka yakin, orang yang mendengarnya. Ini menunjukkan bahwa inna ini untuk menguatkan apa yang akan disampaikan. Di sini dikatakan Allahumma inni, sesungguhnya saya, as'aluka, meminta kepadamu. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi kita Muhammad, beliau ini siapa? Rasulullah, yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini untuk menyampaikan risalah. Beliau itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosanya yang telah berlalu dan dosanya yang akan datang. Ini Nabi kita telah diampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Allah menjamin hidup beliau. Tetapi bersamaan dengan itu, beliau tetap meminta kepada Allah. Paham ya? Meminta kepada Allah. Ini memberikan pelajaran kepada kita dalam masalah apapun. Itu kita hendaknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepadanya, karena Allah yang memiliki segalanya. Jangan kita mengandalkan diri kita. Sekuat apapun, sehebat apapun, jangan mengandalkan kemampuan, jangan mengandalkan ilmu yang dimiliki, jangan mengandalkan usaha yang dimiliki. Jelas ya? Tetapi kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan engkau serahkan saya kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Ini menunjukkan beliau itu betul-betul berharap
kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap permasalahannya. Makanya di sini beliau mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepadamu." Ini menunjukkan betul-betulnya beliau ini meminta 3 perkara ini. Apa yang beliau minta? Yang pertama, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ini permintaan yang pertama di subuh hari. Meminta ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, warizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Rezeki itu pemberian dari Allah. Cuma rezeki itu ada 2 bentuknya, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Jadi beramal itu bukan hanya sekedar beramal, tapi kita ketika beramal minta kepada Allah sebuah amalan yang kalau kita amalkan amalan tersebut akan diterima amalan kita. Karena itu orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat Nabi itu mereka sangat khawatir kalau amalannya tidak diterima, walaupun dia sudah tahu ini amalannya benar-benar dia lakukan. Karena itu Abdullah bin Umar pernah beliau berkata, kata beliau, andaikan saya, atau waktu itu beliau bersedekah dengan uang dirham. Ketika ada orang datang meminta kepada beliau, beliau kasih tahu anaknya, kata beliau, beri orang itu. Setelah dia suruh anaknya untuk bersedekah kepada orang itu, maka anaknya ini bertanya kepada Abdullah bin Umar, apakah engkau yakin kalau sedekahmu ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau pun mengatakan, andaikan saya betul-betul mengetahui ada satu saja dari sujud saya yang betul-betul Allah terima, dan 1 dirham dari sedekah saya yang betul-betul Allah terima, atamanna an amuta ba'da dalik, maka saya berangan-angan untuk mati saja setelah itu. Ini kalau dia betul-betul mengetahuinya nih, oh ternyata ada satu solat saya ini Allah terima betul, dan ada satu sedekah saya betul-betul Allah terima ini, sudah berharap mati setelah itu. Kenapa? Sebab kata beliau, Allah SWT berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah itu menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Berarti kapan ini sedekahnya diterima oleh Allah, salatnya ini diterima oleh Allah, berarti dia termasuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa pasti selamat dari api neraka. Pasti selamat melewati jembatan yang dipasang di atas api neraka. Nah ini perhatikan ya semangat mereka ini. Andaikan katanya saya betul-betul mengetahui ada satu dari sujud saya, atau dari salatnya ini, atau ada satu saja yang diterima dari sedekahnya, maka beliau berharap untuk mati setelah itu. Karena tidaklah Allah SWT menerima kecuali dari orang-orang yang bertakwa saja. Ini ada beberapa yang mengucapkan juga mirip dengan ucapan beliau ini. Ini dari hal yang hendaknya kita perhatikan. Karena itu beliau di sini meminta berapa? 3. Yang pertama beliau minta ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rizqan thayyiba, rezeki yang baik. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Sekarang dari 3 doa ini, mana yang beliau dahulukan? Yang pertama ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ini menunjukkan kepada kita ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, dari ilmu yang bermanfaat inilah nanti akan membuahkan apa? Membuahkan rezeki yang baik. Karena ketika seorang hamba mencari rezeki, dia cari ke sana, dia cari ke sini, maka dengan ilmu yang bermanfaat ini akan menuntun dia untuk mendapatkan rezeki yang baik. Nah, dari ilmu yang bermanfaat ini dan dari rezeki yang baik yang dia konsumsi, itu akan membuahkan apa? Dia beramal dengan amalan yang diterima. Nah, ini perhatikan baik-baik ini. Karena itu amalan ini, walaupun amalan itu benar, tetapi ketika didasari dengan ilmu yang tidak bermanfaat, didasari dengan rezeki yang tidak baik, ini menyebabkan amalan itu tertolak. Paham?
Ini perhatikan ya. Ini banyak terjadi. Nanti kita akan sebutkan beberapa dalil terkait dengan masalah ini. Karena itu yang pertama beliau meminta ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya bagi seorang hamba. Karena itu di dalam Al-Quran, ketika Allah menurunkan ilmu Al-Quran, kadang Allah sifati dengan apa? Nurun minallah, cahaya dari Allah. Disebut dalam Al-Quran ya, kadang disebut dengan lafaz apa? Nurun minallah, cahaya dari Allah. Jadi ilmu itu adalah cahaya yang dengannya menerangi jalan kita di dalam dunia ini. Sehingga dengan cahaya inilah seorang itu bisa melihat ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Dia bisa melewati jalan yang baik itu dengan cahaya ilmu. Karena itu ketika para ulama itu memberikan wasiat kepada muridnya, selalu menyebut ilmu itu dengan bentuk apa? Cahaya. Kita lihat kisah Imam Malik ketika dia melihat Imam Syafi'i itu duduk bersama dia menuntut ilmu. Dan pintar Imam Syafi'i ini. Bahkan dia telah menghafalkan kitab Muwatta Imam Malik. Maka Imam Malik berkata kepada beliau, saya telah melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan cahayanya kepadamu. Ini disebut apa? Nur, cahaya kepadamu. Fala tutfi'uka bimaksiatin. Dan jangan engkau padamkan cahaya itu dengan bermaksiat. Kemudian juga Imam Syafi'i ketika dia mengadu kepada gurunya Waqi', kata beliau, sakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala innal ilma nurun wa nurullahi la yuhdahul asi atau la yu'tahul asi. Kata beliau, kata Imam Syafi'i, saya mengadu kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Maka dia memberikan wasiat kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Jadi Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya tentang jeleknya hafalannya. Maka dia pun memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Ilmu itu hanyalah ilmu itu, kata beliau, cahaya. Dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Jelas ya? Cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu adalah cahaya, penerang di dalam kehidupan seorang hamba. Ketika dia memiliki ilmu agama yang baik, itu yang akan menerangi jalannya. Sehingga dia berjalan bisa lurus. Dan dia bisa memilah ini yang baik, ini yang buruk. Di dalam mencari rezeki dan di dalam beramal. Jadi bukan asal beramal saja. Bukan sekedar hanya mencari rezeki saja. Jelas ya? Kemudian di sini terkait dengan masalah ilmu, kenapa Nabi SAW meminta ilmu yang bermanfaat? Karena ilmu yang bermanfaat itu yang dibawa oleh Nabi dari Allah. Ketika Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Berapa beliau diutus oleh Allah dengan dua perkara. Dialah Allah arsala rasulahu, yang telah mengutus rasulnya dengan dua perkara, bil huda wa dinil haqq, dengan huda, dengan petunjuk, dan dengan agama yang hak. Apa tujuannya? Liyudhhirahu ala dini kullih, untuk memenangkan terhadap seluruh agama. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu membencinya. Dalam ayat yang lain disebut di akhir ayat dengan sebutan apa? Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah itu sebagai saksi. Nah sekarang perhatikan ini, bil huda, dengan petunjuk. Apa ini huda? Kata Imam Ibnul Qayyim, huda itu adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Itu Nabi diutus dengan ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haqq, agama yang hak, itu adalah al-amalus solih, amalan yang solih. Jadi Nabi diutus dengan dua perkara, membawa ilmu yang bermanfaat dan amalan solih. Amalan solih ini muncul dari ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat ini akan membuahkan apa?
amalan yang diterima. Ini dua perkara yang dibawa oleh Nabi SAW. Bahkan di dalam doanya, Nabi SAW ini di sini meminta ilmu yang bermanfaat. Di dalam doa yang lain, ketika Allah berikan kepada dia ilmu, ini belum minta ilmu yang sudah beliau miliki ini bermanfaat. Sebagaimana doa beliau, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku bima 'allamtani, terhadap apa yang engkau telah ajarkan kepadaku. Ini diminta oleh Nabi ini. Ketika Allah telah memberikan ilmu kepadanya, dia minta apa ini? Ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku dari ilmu yang telah engkau ajarkan kepadaku. Kemudian minta yang kedua, wa 'allimni, dan ajari saya ma yanfa'uni, apa-apa yang memberikan manfaat kepadaku. Setelah itu yang ketiga, wazidni ilman, dan tambahkan kepadaku ilmu. Ini diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini bahaya. Ilmu itu ada beberapa macam dia. Ada ilmu bermanfaat pada dirinya, tapi tidak memberikan manfaat kepada orang lain, atau kepada yang memiliki ilmu itu. Sebagaimana Allah sebut tentang keledai di dalam Al-Quran kan, dalam surah Al-Jumu'ah. Apa itu keledai? Yahmilu asfaro, dia memikul lembaran-lembaran ilmu. Tapi sekarang ilmu yang beliau bawa, yang dibawa oleh keledai ini, bermanfaat di asalnya ilmu itu, tetapi tidak memberikan manfaat kepada keledai, karena dia tidak memahaminya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ada ilmu yang bermanfaat pada dirinya dan bermanfaat pada pemiliknya. Itulah ilmu agama ini. Kalau kita pelajari, bermanfaat asalnya ilmu itu. Nah, ini kalau memberikan manfaat kepada kita, itu yang membawa pada kebaikan. Jelas ya? Kemudian ada ilmu yang tidak bermanfaat. Itu yang dicela di dalam Al-Quran. Seperti ilmu sihir. Nah, itu tidak bermanfaat. Karena itu dicela sifatnya di dalam Al-Quran. Maka jangan kita mempelajari dari hal-hal yang tidak membawa manfaat bagi kita. Karena itu di sini beliau meminta ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu di dalam Al-Quran disebut apa? Kadang disebut dengan sultan. Sultan itu pemimpin. Maka seorang ini ketika memiliki ilmu dan ilmu itu bermanfaat, maka ilmu ini akan memimpin jalannya dia. Sehingga di dalam kehidupan ini, ilmu ini yang menuntun dia, yang memimpin dia, yang menjaga dia, mengarahkan dia. Ketika dia berjalan dengan cahaya ini tadi, ketika muncul ingin melakukan kejelekan, ilmu inilah yang memimpin dia untuk tidak melakukan kejelekan. Karena dia tahu ketika ingin melakukan ini, oh ini ilmunya tidak boleh, sebabnya ini, sebabnya ini. Kan begitu. Ketika dia melakukan kebaikan, ilmu ini yang menuntun dia, karena dia memiliki keutamaan ini, baiknya ini, balasannya ini. Nah, itu kan dari ilmu. Jelas ya? Jadi ilmu ini dari hal yang hendaknya kita perhatikan. Maka Nabi SAW meminta apa yang pertama? Ilmu yang bermanfaat. Karena itu jangan kita remehkan ilmu. Tentunya ilmu itu ketika disebut di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi SAW, maka arahnya satu dia. Ilmu agama, itu asalnya. Jelas ya? Ilmu agama. Kemudian di sini, ilmu ini, setelah Nabi meminta yang pertama tentang ilmu, yang kedua rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Ingat, rezeki itu siapa yang memberikannya? Allah. Jadi Allah yang memberikan rezeki kepada hamba. Apapun yang kita miliki, yang kita dapatkan, itu adalah rezeki dari Allah. Makanya jangan kita menyandarkan rezeki itu dari hasil kita sendiri. Jelas ya? Seperti Qarun, apa dia katakan? Innama utituhu ala ilmin indi.
Hanyalah ini diberikan kepadaku karena ilmu yang ada padaku. Dia andalkan dirinya dia, kehebatannya dia. Akhirnya Allah murka kepadanya. Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi, tidak ada satupun yang bisa menolong dia. Tetapi yang diminta itu apa? Rezeki yang baik. Rezeki itu telah Allah tetapkan dan tidak akan habis sampai kita mati. Tidak bisa tertukar itu rezeki. Misalnya rezeki si A kepada si B, rezeki si B kepada si A. Itu enggak. Sama juga jodoh. Enggak tertukar itu. Jangan sampai bilang, wah ini istri anu enggak cocok dengan si ini nih. Karena modelnya itu enggak seimbang. Apa kamu ngatur? Oh ini gemuk, suaminya kurus. Atau ini tinggi suaminya, istrinya pendek. Apa urusanmu? Bukan kamu yang mengatur. Masa orang yang mukanya jelek dapat istri cantik? Ya itu urusan Allah. Itu rezeki dari Allah itu, jodoh itu. Paham ya? Nah, kemudian rezeki itu, Nabi sebutkan apa? Beliau memanggil kepada seluruh manusia. Ayuhan nas, wahai seluruh manusia, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan perindah di dalam mencari rezeki. Maksudnya perindah dalam mencari rezeki itu apa? Dengan cara yang baik. Kenapa? Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya lahu rizqaha wa in abta'a anha. Maka setiap jiwa, satu jiwa itu dia tidak akan mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Walaupun lambat datangnya. Perhatikan, walaupun apa? Lambat datangnya. Tapi rezeki yang Allah telah tetapkan untuk dia pasti sempurna datang kepada dia. Pasti sempurna. Itu tidak usah heran kalau ada orang sakit. Sakit dia ini. Sakitnya ini lama dia tidak makan, tidak bisa minum dengan normal, tidur susah. Tiba-tiba tidurnya nyenyak sekali. Setelah semangat langsung dia makan. Makan terus, enak sekali makannya dia. Senang dia minum, senang lagi makan. Habis itu mati dia. Kenapa? Hah? Ini dia menyempurnakan rezekinya dia sampai habis. Paham? Kan itu ada kisah seorang syekh menyebutkan apa? Ada seseorang, orang ini jatuh di dalam sumur. Akhirnya ada orang datang menolong dia sehingga dia keluar dari sumur tersebut. Setelah dia keluar dari sumur, diberilah dia minum satu gelas air minum. Setelah itu dia minum ini satu gelas, habis. Setelah itu ditanya, kenapa engkau bisa jatuh dalam sumur itu? Kan ditanya ya, kenapa tadi bisa jatuh dalam sumur? Maka dia bercerita sambil mempraktekkan. Katanya begini, waktu itu saya kan berjalan, mundur saya. Dia praktekkan, jatuh lagi yang kedua kali yang dalam sumur tadi. Tapi jatuh yang kedua ini apa? Mati. Sekarang coba ambil pelajaran di sini. Kenapa jatuh yang pertama tadi tidak mati? Padahal dia tinggal dalam sumur. Sampai datang orang menolong. Tapi jatuh yang kedua mati. Bisa jawab? Karena masih ada satu gelas rezekinya dia belum dia habiskan. Makanya setelah dia minum satu gelas ini habis, matilah dia. Ya kan? Begitu. Jadi rezeki itu tidak bisa terpisah dengan kita. Bahkan Nabi sebutkan, andaikan seorang hamba ini lari dari rezekinya, maka pasti rezeki itu akan mendapati dia. Ini orang ini lari dari rezekinya. Rezekinya tetap mengejar dia dan mendapati dia. Makanya kata Rasulullah, inna rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajaluh. Sesungguhnya rezeki itu pasti akan mendatangi hamba, mengejar hamba ini sebagaimana ajalnya mengejar dia. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, rezeki dan ajal itu dua perkara yang bergandengan, tidak pernah berpisah. Sepanjang masih ada kehidupan, ada rezeki. Sepanjang masih ada rezeki, ada kehidupan. Mau tidak mau ini. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, fokuskan pikiranmu untuk melaksanakan apa yang engkau diperintah dengannya. Itu beribadah kepada Allah. Jangan engkau sibukkan dirimu dengan sesuatu yang engkau telah dijamin. Jelas? Rezeki telah dijamin. Tapi ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, dijamin tidak kita ini pasti dapat pahala? Walaupun tidur-tidur saya tidak mengerjakan, enggak kan? Ini tidak dijamin ini. Paham? Makanya kata beliau, sibukkan, fokuskan pikiranmu
untuk melaksanakan apa yang engkau diperintah dengannya. Jangan engkau menyibukkan dengan sesuatu yang engkau telah dijamin. Karena rezeki dan ajal itu dua-duanya telah dijamin dan dua-duanya ini selalu bergandengan. Sepanjang masih ada ajal, maka rezeki pasti akan datang. Jelas ya? Hanya saja di dalam mendapatkan rezeki ini ada dua macam. Ada dua macam. Kita kejar dengan cara yang haram, kita dapat juga. Itulah rezeki kita juga. Kita cari dengan cara yang halal, kita dapat juga. Itulah rezeki kita. Tapi sama yang kita dapat ini. Cuma caranya inilah kita akan dibalas. Sebagaimana kisah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib suatu hari pernah beliau berkendaraan dengan onta. Beliau singgah di masjid untuk sholat. Beliau simpan onta ini kepada seorang anak muda. Jaga ini onta. Tukang parkirnya ya. Setelah itu Ali bin Abi Thalib sholat dalam masjid. Setelah selesai sholat, beliau keluar dan sudah menyiapkan uang beberapa dinar ini untuk memberi pemuda tadi. Jelas? Beberapa dinar untuk memberi pemuda tadi. Uang dinar ini. Setelah beliau keluar, loh, tidak ada pemuda tadi, di mana? Setelah beliau datangi ontanya dia, ternyata tali kekang onta ini hilang, dicuri oleh anak muda tadi. Dicuri. Ya Ali bin Abi Thalib sudah tidak jadi memberi dia uang tadi. Akhirnya pergilah dia mencari tali kekang untuk kendaraannya ini. Akhirnya dapatlah pada seorang penjual, dia beli tali tersebut. Setelah dia beli, ini tali saya ini yang hilang tadi. Ini tali saya yang hilang tadi ini. Maka setelah itu Ali bin Abi Thalib bertanya, dari mana kamu dapat tali ini? Kata orang tadi, saya beli dari seorang anak muda. Kamu beli berapa? Sekian dinar. Lah, subhanallah, kata Ali bin Abi Thalib. Kenapa dia katakan subhanallah? Karena kata beliau persis sebagaimana yang dia siapkan untuk diberikan kepada anak muda tadi, dengan itu pula anak muda tadi jual kepada orang ini, itu yang dia dapatkan. Paham ya? Ternyata Ali bin Abi Thalib beli ini dengan harga sekian, keluar juga uangnya Ali bin Abi Thalib, dan sampai juga uang itu kepada pemuda tadi. Tetapi jalurnya lewat apa? Lewat yang haram. Jelas? Padahal tadi beliau sudah siapkan ini untuk diberikan kepada dia. Andaikan dia tidak mencurinya, dia akan dapat dengan cara yang apa? Halal. Tapi karena tidak sabaran, dia mencuri, dia jual, ternyata dia dapat dengan cara yang haram. Jadi rezeki itu dicari dengan cara yang haram, dicari dengan cara yang halal, tetap sama sampainya. Orang mau merampok, mau membegal, mau menipu, mau berhutang tidak bayar, sama saja. Itu rezekinya yang sampai. Cuma inilah tadi manusia itu tidak sabaran. Ketika kurang sedikit, ada celah, lakukan yang haram. Padahal andaikan dia bersabar sejenak, rezeki akan datang kepada dia dalam keadaan halal. Nah, itu rezeki yang baik. Ingat, ya, rezeki yang tidak baik itu akan memberikan pengaruh kepada jiwa. Sebab Nabi bersabda, lahmun nabata minas sukhti fannaru aulabih. Daging yang tumbuh ini dari harta yang haram, itu neraka lebih pantas untuk dia. Makanya Nabi itu menjaga sekali dari harta yang haram. Kita tahu Nabi kita kan, beliau sering kelaparan. Sering kelaparan. Kadang beliau ikat sini dengan batu perutnya. Dia ikat, diganjal dengan batu. Supaya apa? Supaya menekan kurang laparnya. Kalau kita kadang makan sudah kekenyangan, buka lagi, ikat pinggangnya dia. Makan lagi. Itu bukan diganjal, dibuka, dilonggari. Itu bedanya Nabi dengan kita. Kalau Nabi tidak, dia lapar diganjal lagi dengan batu. Supaya menekan lambungnya. Kalau kita ini apa? Dilonggari lagi supaya bisa masuk lagi makanan. Nah itu lihat. Nabi ini kelaparan ini. Tapi beliau kan dilarang apa? Makan harta zakat. Dan keturunannya. Maka suatu hari Nabi mendapat kurma ini. Kurma tercecer. Beliau ambil kurma ini. Kata beliau, andaikan saya tidak khawatir kurma ini dari harta zakat, saya akan makan dia. Kenapa Nabi tidak memakannya? Karena lihat, Nabi menjaga dari rezeki yang tidak baik. Ini cuma kekhawatiran beliau. Karena itu anak cucu beliau
Hasan dan Husain itu pernah makan kurma. Ternyata kurma itu kurma zakat. Maka beliau langsung korek mulutnya. Kata beliau, keluarkan. Beliau korek, suruh keluarkan ini. Kita dilarang memakan harta zakat. Itu menjaganya Nabi ini. Karena itu bagaimana juga pendidikan beliau kepada sahabatnya, Abu Bakar, disebut dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Bakar ini kan dulu punya budak wanita. Jadi budaknya ini memberi makan kepada Abu Bakar. Setelah Abu Bakar makan, selesai dia makan, budak ini bertanya, kamu tahu tadi makanan yang kamu makan tadi datang dari mana? Dari mana saya dapatkan? Maka Abu Bakar bertanya, iya, dari mana kamu dapatkan makanan tadi? Katanya, makanan yang kamu makan tadi, itu saya dapatkan dari hasil perdukunan saya di masa jahiliyah. Tapi katanya saya tidak pandai mendukun, cuma ada orang sakit, pura-pura saya mengobati, sembuh. Diberilah saya makanan itu yang kamu makan. Langsung Abu Bakar mengorek mulutnya, dia muntahkan. Kata Abu Bakar, andaikan makanan ini tidak bisa keluar kecuali bersama ruh saya akan keluarkan. Artinya walaupun harus mati dia mengeluarkannya. Ini menunjukkan betul-betul menjaga. Karena itu Nabi itu pernah apa? Pernah menyebutkan kisah seorang yang mengadakan perjalanan panjang, musafir. Karena asalnya doa musafir tidak ditolak ya, disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Tapi orang ini, dia dalam keadaan safar ini, dia angkat tangannya ke langit. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia berdoa, dia musafir, berdoa panggil Ya Rabbi, kemudian dia mengangkat tangannya. Ini salah satu bentuk apa? Doa itu akan dikabulkan. Musafir kan tidak ditolak, mengangkat tangan, Allah malu, sampai hamba menurunkan, Allah tidak mengabulkan. Panggilan Ya Rabbi itu panggilan yang baik. Dengan doa itu. Tapi apa kata Nabi? Wa mat'amuhu haramun. Makanannya, makanan yang haram. Wa masrabuhu haramun. Minumannya, minuman yang haram. Wa malbasuhu haramun. Pakaiannya, pakaian yang haram. Wa gudiya bil haram. Dia dibuat kenyang dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana bisa dikabulkan doanya? Jadi makanan yang haram itu menghalangi dari apa? Dari diterimanya ibadah. Karena itu pernah suatu hari Imam Abu Hanifah melihat orang memetik buahnya orang di kebun. Dia curi. Setelah itu dilihat lagi oleh beliau, orang ini menyedekahkan yang dia curi tadi. Didatangi oleh beliau. Tadi saya lihat katanya kamu mengambil punya orang. Lalu kamu sedekahkan. Kenapa begitu? Katanya iya, begini. Nah ini perhatikan ya. Dibilang kalau saya mencuri, itu kan berbuat jelek. Itu kan kejelekan kan, bukankah kejelekan dibalas satu kejelekan? Ya. Nah sekarang saya bersedekah ini. Kalau saya sedekahkan ini tadi yang saya ambil dari punya orang, itu kan akan dapat apa? Pahala 10 pahala kebaikan. Nah sekarang ini 10, ini kan 1. Berarti dikurangi 1 ada berapa masih sisanya? Ada 9 kebaikan. Itu menurut siapa? Akal dia. Ya kan? Kalau dia berbuat jelek, dapat 1 kejelekan. Dia berbuat baik, dapat 10 kebaikan. Kan masih ada 9 lebihnya. Apa kata beliau ini, kata imam ini? Bukankah kata beliau, Allah itu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Bukankah Allah maha baik, tidak menerima kecuali dari yang baik-baik saja. Ini tetap tidak diterima. Karena itu Rasulullah bersabda apa? La shadaqata min gulul, tidak diterima sedekah dari harta rampasan. Jelas? Tidak diterima. Nah, baik. Jadi hati-hati ya, rezeki yang baik ini. Karena itu rezeki yang baik memberikan pengaruh yang baik kepada hamba. Rezeki yang buruk memberikan pengaruh yang buruk. Sebagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dari kebaikan kecerdasan beliau, banyaknya ilmu yang beliau miliki, sampai orang bertanya kepada orang tuanya, kenapa dia bisa seperti itu? Kata orang tuanya, saya tidak mengetahui kalau ada harta yang haram yang pernah saya masukkan ke dalam mulutnya dia. Dijaga betul. Dijaga. Ini banyak kisah-kisah ya. Karena para orang tua dulu menjaga harta yang haram, diberikan makan kepada anaknya, sehingga anaknya menjadi ulama besar. Kemudian yang terakhir, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Jadi kita beramal bukan hanya sekedar beramal, tapi kita memang betul-betul amalan ini harus betul-betul kita berharap diterima oleh Allah. Bukan hanya sekedar beramal ya, betul-betul berharap kalau amalan itu diterima. Jelas?
Sebagai ini. Karena itu, kalau kita beramal banyak tetapi tidak diterima, itu tidak berguna. Tetapi sedikit beramal tapi diterima, itu lebih baik. Jelas ya? Tapi ingat, amal yang diterima dibarengi dengan apa tadi? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, benar ilmunya dalam beramal. Kemudian yang kedua, dibarengi dengan rezeki yang baik. Yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, itu dari yang baik-baik. Itu yang memberikan pengaruh, amalan kita akan diterima. Baik, sampai di sini ya. Karena waktu kita sudah agak lewat. Jadi doa ini dibaca setiap subuh hari. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepadamu ilman nafi'an. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Karena itu kalau kita ingin beramal, satu amalan harus diperhitungkan baik-baik dulu. Benar ilmunya, benar dari Nabi, benar tuntunan syariat. Setelah kita yakin bahwa ini betul-betul dituntunkan, baru kita beramal, itu akan diterima. Tapi kalau hanya sekedar ikutan, ramai orang lagi melakukan begini, ikut melakukan begitu. Ramai orang beramal begini, ikut beramal begitu. Itu nanti akan sia-sia amalan kita. Paham ya? Akan sia-sia amalan kita. Cirinya, amalan yang tidak diterima itu biasanya membuat kita capek saja beramal terus. Bikin lama-lama bikin bosan. Itu diantaranya. Ya kan? Capek. Lihat ada orang yang ibadah itu zikir sambil joget. Wah, terputar-panting, wah, terputar. Itu bikin capek kan? Apa gunanya? Tidak ada agama begitu. Itu agama syaitan. Yang kesurupan itu kan syaitan kan, kesurupan. Ya, kalau amalan yang bagus itu lihat orang sholat tenang, nyaman dia rasa. Begitu. Jelas ya? Allah Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.